Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariatun. Saya guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini saya akan menyampaikan tugas 1.4.A.9 aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Yanto MPD. Pengajar praktik saya Bapak Saiful Anwar SPD. Berikut rancangan tindakan aksi nyata. Adapun latar belakang, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan yaitu menuntun murid dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif yang terdapat nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif, diharapkan murid memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata. Adapun tujuan aksi nyata saya, yang pertama memfasilitasi murid untuk menyampaikan inspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Adapun tolak ukur di sini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama murid. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Tidak masa tindakan. 1. Menghadap kepala sekolah meminta izin untuk mengkoordinasi kepada KKG Gugus 2 untuk mendiseminasikan bersama rekan guru di KKG. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. 4. Memantau dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan lancar. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah atau di luar sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di KKG Gugus 2 Kecamatan Pulau Kupai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Kepala Sekolah, dan Ibu Kepala Sekolah KKG Gugus 2 Kecamatan Pulau Kupai. Yang terhormat Bapak Ketua KKG Gugus 2 Kecamatan Pulau Kupai beserta perangkatnya. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru Gugus 2 Kecamatan Pulau Kupai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Habibana wa Nabiyana, Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mampu mencontohi beliau menjadi tauladan bagi murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Menyebarkan pemahaman dan pengalaman
budaya positif pada kegiatan guru penggerak. Selamat datang para guru hebat. Perkenalkan, nama saya Siti Mariatun. Saya guru pendidikan agama Islam di SD 186 Bengkulu Utara, dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Bengkulu Utara. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Yanto MPD. Selanjutnya Bapak Saiful Anwar sebagai pengajar praktik saya, Bapak Dwi Sulistianto sebagai kepala sekolah saya. Selama saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak, selama 3 bulan ini saya sudah menghabiskan 1 modul, yang mana pada 1 modul ini terdapat 3 submodul. Submodul yang pertama yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Submodul yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Submodul yang ketiga yaitu visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan menjelaskan sedikit mengenai modul yang sudah saya pelajari, yang mana modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sekalian, pendidikan pada era sekarang yaitu menuntut, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, dengan tujuan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya modul 1.2 yaitu nilai dan guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak menurut peran filosofi Ki Hajar Dewantara dapat kita ketahui bahwa guru mempunyai nilai dan peran itu untuk menuntun murid, bukan menuntut, tapi menuntun murid. Sebagaimana nilai guru penggerak mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya yaitu modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Di sini mewujudkan suatu perubahan sangat diperlukan visi, yang mana visi ini harus tepat dan harus memiliki kerjasama atau kolaborasi antara warga sekolah. Dalam kita menentukan visi, maka kita akan menentukan terlebih dahulu tahapan bagja, yakni beri pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bapak guru hebat yang berbahagia, di sini kami memasuki modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif, apakah makna budaya positif itu? Saya rasa semua dewan guru sudah tahu apa itu budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Oke Ibu, di sini ada konsep utama dalam modul 1.4 budaya positif, memiliki 7 konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Baik, saya akan menjabarkan perubahan paradigma belajar konsep yang pertama, yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan agar murid-murid selalu berpikir dan bertindak, mencipta menjadi mereka yang merdeka, mandiri, dan mereka mampu menginspirasi dan mengkontrolkan budaya positif mereka. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ini adalah bapak pemikiran pendidikan kita. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai
kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Agar kegiatan ini belum. Oke, menuntun murid agar kita mampu memperbaiki lakunya. Oke, next. Disiplin positif merupakan konsep yang kedua. Di sini kata disiplin biasanya kita sering dikaitkan dengan suatu tata tertib, ya Bu, teratur dan kepatuhan. Nah, di sini disiplin ini bisa dikatakan kalau anak yang disiplin bisa disebut anak yang tidak melanggar aturan atau anak yang tidak pernah kena hukuman. Bahkan padahal sesungguhnya berbeda Ibu, karena belajar dengan disiplin itu tidak harus memberi hukuman. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada kurikulum Merdeka ini sudah dituntut untuk mampu menjadi guru yang menuntun. Oke, karena disiplin memiliki tujuan menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi manusia yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid mereka memiliki motivasi dan memiliki motivasi itu akan berdampak jangka panjang. Jadi kita sebagai pendidik di sekolah dasar itu memiliki efek yang sangat penting. Apa yang pernah kita rasakan di saat kita sekolah. Jadi tidak besar kemungkinan ketika murid-murid kita sudah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dia akan mengingat apa yang kita berikan di saat kita mengajar di pendidikan dasar. Nah, di sini Bu ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Itu dikenal dengan nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini saya rasa dan saya sangat mengapresiasikan. Kami juga sebagai guru agama berharap di setiap sekolah pada poin pertama itu kalau di sekolah kami sudah mulai menerapkan perubahan, yakni melaksanakan kegiatan sholat duha dan melakukan membaca yasin di hari Jumat. Semoga saya rasa semua guru sudah memiliki nilai positif yang mengenai tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu nilai kebajikan mandiri, bernalar kritis. Yang ketiga yaitu kemampuan dalam menganalisis suatu masalah. Nah, ini adalah nilai-nilai yang sangat penting. Selanjutnya yaitu nilai berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini yaitu perasaan menghormati dan bertoleransi terhadap keberagaman. Selanjutnya yaitu nilai gotong royong. Dan terakhir, nilai kreatif. Kreatif ini merupakan suatu nilai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun karya nyata yang belum pernah ada. Nah, kita sebagai guru di kurikulum 13 sudah diterapkan untuk menghasilkan karya nyata. Nah, selanjutnya konsep yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Gozen, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, kalau di sekolah, anak-anak tidak akan melanggar aturan kalau dia hanya tujuannya tidak ingin mendapatkan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya kalau anak SD itu ketika dia melakukan sesuatu, dia ingin mendapatkan hadiah, baik itu dia berupa nilai atau perhatian dari gurunya. Sedangkan yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah letak perilaku manusia yang seutuhnya. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Untuk bertahan hidup. Pada di sini hal ini bersifat psikologis, biasanya sandang, pangan, papan itu yang pernah kita ketahui. Dengan adanya komponen ini, manusia atau murid itu merasa aman.
memberi dan menerima kasih sayang, dan mereka menjadi bagian atau tergabung dalam keluarga, bahkan diakui oleh lingkungan. Ini biasanya anak murid kita yang masih butuh kasih sayang ini. Kebetulan kita KGG di sekolah SD. Ini banyak sekali anak-anak yang sangat membutuhkan kasih sayang. Selanjutnya yaitu kebebasan. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kemandirian, memiliki pilihan untuk mengatur hidupnya sendiri. Pada anak-anak biasanya ingin banyak bergerak, mengetahui hal baru dan tidak ingin dipengaruhi oleh orang lain. Nah, kebetulan di SD pun seperti itu. Mari kita ajak anak-anak belajar dengan mengenal alam. Itu membuat dia banyak bergerak. Oke, selanjutnya yaitu kesenangan. Hal ini membutuhkan rasa gembira, tertawa, dan bermain. Anak-anak biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Jika melakukan yang disukainya, anak-anak bisa berkonsentrasi serius. Misalnya, mengoleksi barang kesukaan, suka bercanda, dan terkadang berlaku buruk. Seperti sekarang, pada masa-masanya sekarang, zamannya sekarang yaitu musim lato-lato. Anak-anak akan serius dalam bermain itu. Begitu juga dalam pendidikan. Anak mampu serius jika dia menyenangkan untuk pembelajaran. Selanjutnya yaitu kekuasaan. Dalam hal ini biasanya orang ingin dianggap berharga dan mampu membuat perbedaan, membuat pengakuan dari orang lain. Nah, ini kalau kekuasaan biasanya anak-anak yang antusias, yang ingin menjadi pemimpin dalam hidupnya. Ini juga sudah biasanya dilakukan oleh anak-anak karena mengapa dia ingin diakui dan ingin dihargai oleh teman rekan sejawatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini Bu bisa kami jelaskan bahwa posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Mungkin pada zaman saya SD masih ada posisi kontrol guru penghukum, yang mana seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun mental. Kalau anak-anak tidak mau melakukan ketika anak melanggar aturan, maka terkadang kita memberi hukuman. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini biasanya guru BK. Ya, dia merasa bersalah akan kesalahannya. Dia merasa, anak akan merasa bersalah. Biasanya guru-guru, ibu-ibu biasanya mereka akan mengatakan, mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut. Selanjutnya yaitu teman. Posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Selanjutnya yaitu pemantau, berarti mengawasi. Dan yang terakhir posisi manajer. Posisi yang terakhir adalah posisi yang dimonitor oleh guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Next. Nah, di sini ada kolom yang mana posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu termasuk perilaku kontrol negatif. Mengapa dikatakan demikian? Karena hasilnya anak-anak akan memberontak, anak-anak akan mendendam, anak akan menyalahkan orang lain. Kalau kita menghukum, biasanya anak-anak akan menyalahkan orang lain. Contohnya kalau hari Senin tidak membawa peralatan upacara. Nah, pasti dia salah ibu. Ibu saya yang salah Bu, karena tidak memasukkan ke dalam tas saya. Nah, itu adalah hasil dari anak kalau kita sering menghukum. Selanjutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Kalau anak akan melakukan kesalahan dan guru membuat dia merasa bersalah, biasanya anak sering berbohong. Oke, selanjutnya yaitu perilaku kontrol positif. Teman. Kalau kita menjadikan anak murid itu teman, maka teman itu murid itu akan ketergantungan kepada kita. Contohnya, kalau kita tidak ada, anak murid akan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya. Jadi teman dan pemantau ini agak sama, karena di pemantau itu murid juga menyesuaikan, bisa bila diawasi. Selanjutnya yang terakhir ini adalah kontrol diri.
sebagai guru memiliki motivasi instruktif sangat bagus untuk menguatkan karakter anak. Karena pada zaman sekarang karakter anak yang sangat dibutuhkan. Oke, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Untuk membuat atau langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas itu ada 3 tahap. Yang pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati. Yang kedua, semua usulan dari murid ditulis di papan tulis atau ditempelkan. Yang ketiga, kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas dan diubah menjadi kalimat positif. Next. Nah, ini kegiatan yang saya lakukan di kelas 5. Boleh kita lihat next ke video. Kayaknya nggak ada suaranya. Puan-puasan. Jangan dimarah. Anaknya agak lumayan. Luar biasanya. Dapat kecil.
geser dikit biar jangan yang hitamnya.
baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang bahagia. Itu adalah modul konsep yang modul 1.4 konsep yang kesekiannya, yaitu keyakinan kelas, yang mana sekarang kita sudah dapat merubahnya menjadi keyakinan kelas, bukan aturan yang seharusnya kita gunakan untuk di dalam kelas. Jadi ketika ada anak yang melanggar, itu bagaimana? Kan kalau keyakinan kelas itu sudah ada di dalam kelas. Setiap warga atau murid yang di dalam kelas itu wajib untuk mentaatinya. Ketika ada yang melanggar, maka kita lanjutkan dengan 7, yaitu segitiga restitusi. Nah, disinilah kalau ada anak yang namanya melanggar dari keyakinan kelas, karena restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena segitiga restitusi merupakan sebuah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melalui restitusi, satuan pendidikan bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya, memiliki sifat disiplin yang positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Di sini restitusi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, yaitu mampu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, untuk restitusi nanti ada videonya. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa anak-anak kita dan kita sendiri terkadang melakukan kesalahan. Tetapi bukan berarti kita anak-anak ketika melakukan kesalahan, kita langsung ke poin pertama tadi, yaitu menghukum. Maka kalau bisa kita restitusikan dulu. Jadi kita tanya dulu biar dia menyadari akan kesalahannya. Next. Ini segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Next. Saya akan menjelaskan. Yang tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah dahulu melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Dan ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Sedangkan tahapan yang kedua yaitu setelah kita melakukan tahapan pertama, kita lanjutkan dengan tahapan kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang mana pada tahapan ini perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan murid tersebut. Guru dapat mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini adalah tahapan kedua. Next, tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari video tadi inilah keyakinan yang perlu kita tanyakan. Tetapi kalau kita belum memiliki keyakinan kelas, kita tidak tahu aturan kelas itu apa. Di sini pada tahap ketiga inilah peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati nanti di kelas? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa selanjutnya? Nah, ini adalah video saya. Agak kecilkan di ini.
Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton video-video saya. Mungkin masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi, baik itu video dari keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti kami akan meminta kepada Ibu rekan kami dari TGP Angkatan 5, Bu Heni, untuk menyampaikan sedikit motivasi buat saya pribadi dan khususnya umumnya buat ibu-ibu semuanya. Sebelum itu nanti saya juga minta umpan balik. Jadi umpan balik dari ibu-ibu semua setelah saya menyampaikan pemahaman dan penerapan budaya positif ini. Terima kasih. Saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat yang berada di gugus 2 ya Bapak Ibu. Gugus 2 Kecamatan Pulau Kupai, KKG-nya, yang mana hari ini sudah membentuk pengurusnya. Alhamdulillah ya, saya rasa sudah terbentuk ya Bu ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul, berjumpa kembali di sini dalam rangka berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Bu Siti Mariatun selama pendidikannya guru penggerak di angkatan 7 ya Bu Siti ya. Tidak lupa pula salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti. Oke, teruskan dulu. Terima kasih Bu Siti. Adapun kehadiran saya hari ini adalah dalam rangka melihat atau bagaimana pergerakan guru penggerak angkatan 7 yang mana Bu Siti Mariatun dalam hal ini melaksanakan tugasnya sebagai guru penggerak Bapak Ibu untuk membagikan praktik baik yang sudah dia laksanakan, kemudian yang sudah diterapkan di sekolahnya masing-masing dan diharapkan bisa nanti digerakkan di komunitasnya sendiri, terutama di sekolahnya maupun di dalam komunitas KKG setempatnya. Harapannya seperti itu, sesuai dengan moto guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, harapannya Bapak Ibu, praktik baik ada 2 tadi, praktik baik yang sudah disampaikan Bu Siti Mariatun, yaitu yang pertama itu keyakinan kelas, yang kedua ada segitiga restitusi tadi yang sudah dipraktikkan. Nah, harapannya nanti bisa dilaksanakan di kelas kita masing-masing. Kegiatan ini tidak lepas dari kurikulum Merdeka Bapak Ibu yang sedang saat ini dibesar-besarkan atau digembor-gemborkan dari Kementerian Pendidikan yang berada di atas kita, menaungi pergerakan-pergerakan di sekolah, di satuan kita, pendidikan kita masing-masing Bapak Ibu. Harapannya kegiatan-kegiatan tadi itu bisa langsung dipraktikkan di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas itu memang harus dibentuk Bapak Ibu. Sangat jauh berbeda antara peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa? Saat ini saja kita melaksanakan sesuatu takut kalau ada sanksinya, bukan karena kesadaran kita masing-masing. Sebagian besar seperti itu. Nah, harapannya setelah kesepakatan kelas ini terbentuk, nanti siswa akan sadar dengan sendirinya melaksanakan kesepakatan yang sudah dia buat, ditandatangani, bahkan didokumentasikan, bahkan dia tahu siapa nanti yang melaksanakan keyakinan kelas. Nanti itu akan ada step by stepnya, ya. Mungkin tadi belum tertera di sana. Ada nanti suatu di step yang keempat itu siswa ditanyakan, ini nak kesepakatan nomor 1, ini siapa sih yang melaksanakannya? Gitu ya. Siapa sih yang melaksanakannya? Nanti anak-anak menjawab, murid Bu, guru juga bisa, gitu ya. Jadi siswa itu akan
menyadari sendiri, oh itu ya berarti yang mengerjakannya bisa murid, bisa guru. Jadi dengan sendirinya siswa itu menyadari siapa sih yang harus melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuatnya masing-masing. Kemudian dia juga tahu apa sanksinya. Kemudian dengan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu, anak-anak itu tidak akan merasa takut atau rendah diri setelah dia melakukan sebuah kesalahan, tetapi dia akan berpikir bagaimana cara memperbaiki kesalahannya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang telah dia perbuat tanpa ada rasa tekanan, takut dihukum, ya, takut dikucilkan. Nah, yang takut dikucilkan tidak bisa kembali ke komunitasnya karena berbuat kesalahan. Nah, tujuan segitiga restitusi tadi seperti itu. Kalau di kelas Bapak Ibu tidak harus kita ke ruang BK, kita tidak punya ruang BK Bapak Ibu ya. Jika di kelas itu anak langsung membuat kesalahan, langsung kadang-kadang kan kita refleks ya, hey itu ada apa gitu kan, seperti itu kita ya. Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu, kita langsung dekati, bisa selesaikan dengan cara segitiga restitusi tadi. Karena memang harus seperti itu Bapak Ibu. Sekarang ini kurikulum merdeka. Jadi anak itu di atas segalanya ya. Kita itu menuntun, menghamba pada murid. Itu konsep filosofi KHD-nya seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Selain itu Bapak Ibu, untuk kesepakatan kelas tadi Bapak Ibu, saya apresiasi yang luar biasa melihat ini baru pertama kali saya berkunjung ke SD 184 luar Ningsi, luar biasa sekolahnya. Kalau saya pengawas, tapi saya bukan pengawas Bapak Ibu ya, saya hanya guru biasa, luar biasa ya. Di sini saya lihat pergerakannya juga sangat bagus. Mungkin ini adalah salah satu efek dari guru penggerak yang ada di sini. Sudut bacanya sudah ada ya, kemungkinan nanti ini Bapak Ibu bisa didokumentasikan bagaimana proses dari awal kelasnya dari jelek menjadi bagus seperti ini. Ini bisa sebuah video nanti bisa diunggah di PMM, Platform Merdeka Mengajar Berbagi Praktik Baik. Itu namanya kalau nanti Bu di modul akhir namanya student agency, di mana siswa membuat programnya sendiri, merancang sendiri seperti tadi, dan melaksanakannya, guru hanya mengawasinya. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu, walaupun kok kayak gini ya pendapat anak-anak ya, kayaknya nggak meyakinkan nih anak-anak nih programnya nih. Tapi ayo kita dorong, walaupun tidak meyakinkan nanti. Misalnya kelas 1 ya, dia mau menaruh bunganya di depan pintu, dan biarin dulu. Nah, jangan langsung dipatahkan, nggak bagus, nggak taruh di situ, kayaknya nanti menghalangi orang berjalan. Biarkan dulu mereka bergerak. Nah, nanti mereka melihat sendiri ini hasilnya. Oh iya ya Bu, kayaknya nanti kalau ada yang lewat, ada yang kesulitan, nanti biarkan seperti. Jangan takut mereka untuk membuat programnya sendiri. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan lupa apapun kegiatan di kelasnya Bapak Ibu dokumentasikan. Nah, karena Bapak Ibu punya kewajiban untuk menyelesaikan platform Merdeka Mengajarnya. Di sana nanti kita diminta untuk mengunggah praktik baik. Nah, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas ini nanti ada Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini ada di PMM, saya nggak tahu modul berapa, saya lupa. Tapi ini bisa diunggah. Proses untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian ada juga nanti RPP berdiferensiasi, sudah Bu ya? Sudah masuk belum? 2.3 ya. Nah, itu nanti ada juga di modul di PMM untuk memenuhi kebutuhan murid berdasarkan dengan kemampuan anak masing-masing, karena anak itu berbeda-beda. Ada yang tadi kinestetik gitu ya, ada yang diam, suka membaca, itu berbeda-beda penanganannya. Jadi Bapak Ibu, guru penggerak sudah dibuka kembali. Saya lihat di lamannya itu ada sampai angkatan 14. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang berminat, yang mempunyai komitmen tinggi, yang usianya masih mencukupi, bisa untuk mendaftar di guru penggerak. Ya, prosesnya tidak mudah Bapak Ibu, boleh bertanya dengan Bu Siti. Step by stepnya memang berat. Sekali lagi
ini kembali lagi tadi Bapak Ibu ke hukuman dan penghargaan. Kami tidak berharap itu keduanya, tetapi yang ketiga tadi ya Bu ya, karena memang ada dari dalam diri sendiri. Karena tidak ada yang namanya tunjangan khusus, penghargaan, itu tidak ada. Ya, hanya kita bergerak, tergerak dan menggerakkan, tidak ada yang lainnya Bapak Ibu. Nah, silakan nanti kalau kita sudah mengikuti guru penggerak, mudah-mudahan di kedepannya ada sesuatu yang berbeda kita temukan. Ada sebuah paradigma berpikir yang baru kita dapatkan Bapak Ibu. Jadi kita bantu Bu Siti saat ini sampai tuntas. Karena ini baru di modul 1.4 Bapak Ibu. Nanti itu sampai di modul 3, 10 modul. Nah ini baru sepertiga perjalanan yang sudah ditempuh Bu Siti Mariatun, masih panjang. Ya, masih banyak nanti berbagi praktik baik yang akan dilakukan Bu Siti Mariatun baik di komunitas di sekolahnya maupun di komunitas KKG-nya. Mohon dibantu Bapak Ibu, diberikan dorongan, diberikan semangat, ya Bapak Ibu. Ambil ilmu yang baiknya dari guru penggerak kita. Di sini ada 2, ada Bu Siti Mariatun dan ada Bu Nur Hayati yang ada di angkatan 7. Ya. Harapan saya di angkatan 10 ini ada yang lolos, sepertinya tidak ada yang mendaftar. Mungkin udah mencoba mencoret-coret esainya tetapi belum berani unggah. Ya, sebenarnya tidak apa-apa Bapak Ibu, kita tidak tahu batas di mana kemampuan kita ya, mencoba sesuatu hal yang baru ya. Tapi memang butuh komitmen yang besar karena memang motivasi kita itu kadang turun naik turun gitu ya, karena tugasnya tidak bisa toleransi terus-menerus ya. Pekerjaannya juga terus-menerus. Misalnya Bapak Ibu ada yang berminat untuk mengikuti guru penggerak di angkatan berikutnya, kayak Bu Asia itu nggak usah guru penggerak lagi Bu Nur, bisa ke PP pendamping praktik atau fasilitator dan instruktur. Terbuka lebar, silakan. Karena sudah S2, kalau S2 sudah bisa ke fasilitator dan bisa ke instruktur Bu, itu lebih ringan. Kalau CGP-nya ini kayaknya itu yang bergerak-geraknya jadi sedikit berat bebannya, ya. Oke Bapak Ibu, Bapak Ibu kepala sekolah juga bisa untuk mendaftar menjadi pendamping praktik, kemudian fasilitator itu juga bisa, dan sekolahnya juga bisa didaftarkan menjadi sekolah penggerak. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, sekolah kami SD kecil di pedalaman. Tapi ada banyak hal yang berbeda. Intinya di sini SD 184 ini luar biasa kalau saya lihat ya, pergerakannya di kelasnya, perubahan di kelasnya ini luar biasa ya. Tidak kalah dengan SD di kota, sekolah-sekolah yang ada di kota. Luar biasa. Tinggal lagi kita meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Itu saja Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ada yang ingin mendaftar di guru penggerak angkatan berikutnya, bisa menghubungi Bu Siti Mariatun, ada Bu Dewi. Sebenarnya itu udah tinggal dikit lagi Bu Dewi itu ya. Tapi mungkin banyak pertimbangan, ditimbang-timbang lagi kayaknya lebih beratnya kemana seperti itu ya. Boleh Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan untuk honorer, GBD, GTT atau guru ASN, bidang studi ataupun guru kelas itu bisa mendaftar. Ya. Jadi guru olahraga, nanti guru olahraganya nangis pula tidak ditawarkan. Guru olahraga juga bisa. Ya. Jadi bisa Bapak Ibu, siapa saja bisa mendaftar menjadi guru penggerak. Sebenarnya peluangnya terbuka lebar Bapak Ibu. Untuk kedepannya kepala sekolah itu berasal dari guru penggerak. Pengawas itu syarat utamanya harus dari guru penggerak. Kemudian untuk jenjang-jenjang berikutnya, semangat Bapak Ibu, ya harus semangat kita. Saya ya harus semangat seperti Bu Siti Mariatun itu semangat berapi-api, mungkin karena masih muda ya. Kalau saya juga sudah umur tapi tetap mau bergerak dan menggerakkan. Memang tidak mudah Bapak Ibu, di komunitas kita sendiri saja banyak sekali halang rintangnya ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita mulai bergerak keluar, memegang label seorang guru penggerak itu memang berat sekali Bapak Ibu.
ada yang berpikiran positif, ada yang negatif kepada kita. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, tetap semangat ya. Karena segala sesuatunya yang kita lakukan tuh yang penting nawaitunya ya Bu ya. Nawaitunya tergantung dengan niat kita mau apa. Jadi Bapak Ibu tetap semangat ya. Kalau memang tidak punya kesempatan mendaftar di guru penggerak, menjadi guru penggerak di sekolah sendiri. Iya Bapak Ibu ya. Di kelas kita punya tanggung jawab yang banyak, ada 20 bahkan sampai 40 siswa, itu harus kita gerakkan juga. Ya Bapak Ibu ya. Oke, selamat Bu Siti Mariatun ya. Ini adalah desiminasi sebagai tugas untuk modul 1.4 yang memang harus mengunggah video ya. Mudah-mudahan Bu Siti lancar nanti sampai akhir, bantu sampai ke lokat karya panen raya nanti di sana. Memang harus banyak bantuan sekali, terutama kepala sekolahnya. Saya yakin kalau Pak Dwi sangat antusias ya untuk gurunya. Luar biasa, SD Pak Dwi gurunya hebat-hebat juga ini. SD 184 juga harus bisa Bu tahun ini. Ada 1 atau 2 guru penggeraknya. Ya, silakan. Ya, ada Bu Anti yang usianya masih muda diharapkan ya, karena masa karirnya masih panjang. Ya, nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Heni Herlina sebagai rekan dari calon guru penggerak angkatan 5, beliau alhamdulillah sudah selesai, tidak lagi calon, sudah guru penggerak. Kalau saya masih calon guru penggerak. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Dalam penyampaian saya mungkin ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, maklum saya masih belajar. Jika ada lebihnya, itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah. Saya tadi sudah memberikan sedikit stick notes untuk ditempelkan. Silakan umpan balik saya dalam penyampaian pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya akhiri, wallahu muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hasil daripada seminar Bu Siti Mariatun yang tempo hari di SDN 184. Kami sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan tersebut. Mudah-mudahan dapat diterapkan khususnya di sekolah kita dan umumnya di sekolah gugus 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anggrayani. Saya adalah rekan kerja Ibu Siti Mariatun dari SD Negeri 186 Bengkulu Utara. Kali ini saya akan memberikan tanggapan dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Ibu Siti Mariatun tentang budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siti untuk presentasinya. Kami rekan-rekan guru sangat mendukung sekali dan lebih memahami apa itu budaya positif. Insya Allah kami akan menerapkan budaya positif ini di kelas kami, terutama di sekolah SD Negeri 186 Bengkulu Utara. Salam sukses dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.